Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah Ustazah berjumpa lagi dengan kalian meskipun masih via daring. Tidak apa-apa, yang penting tetap semangat belajar untuk menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3. Sebelumnya, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita simak dengan baik-baik ya. Teman-teman, lingkungan sekitar tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap pekerjaan atau mata pencaharian seseorang. Mengapa? Karena mayoritas atau kebanyakan orang akan memanfaatkan lingkungan sekitar yang sekiranya dapat memberikan pendapatan. Seperti orang yang tempat tinggalnya di daerah perkotaan umumnya bekerja di pabrik, kemudian berdagang, dan perkantoran. Lalu, orang yang tempat tinggalnya di daerah pedesaan umumnya bekerja sebagai petani. Selanjutnya, orang yang tempat tinggalnya di daerah pegunungan umumnya bertani dan berkebun. Dan orang yang bertempat tinggal di tepi pantai umumnya bekerja sebagai nelayan. Nah, dari beberapa contoh tersebut sudah sangat jelas bukan bahwasanya lingkungan tempat tinggal sangat berkaitan erat dengan jenis pekerjaan seseorang. Selanjutnya, mengapa manusia perlu bekerja? Sebab faktor utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perlu kalian ketahui juga bahwasanya usaha manusia dalam kegiatan ekonomi sangat beraneka ragam. Mari kita pelajari bersama-sama. Kegiatan ekonomi penduduk Indonesia meliputi usaha di bidang pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha di bidang pertanian. Oleh sebab itu, Indonesia dikatakan sebagai negara agraris. Karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Nah, petani dibedakan menjadi dua, yaitu petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik menggarap tanah miliknya sendiri, sedangkan petani penggarap menggarap tanah bukan miliknya. Petani penggarap akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan pemilik tanah. Nah, usaha pertanian biasanya banyak terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Kemudian perkebunan. Perkebunan merupakan usaha budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tanaman perkebunan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman musiman yang biasanya berumur pendek seperti tebu, rosella, dan tembakau. Kemudian tanaman perkebunan tahunan yang biasanya berumur panjang atau tahunan seperti kopi, teh, coklat, karet, kelapa sawit. Selanjutnya, peternakan. Peternakan merupakan usaha manusia dalam pemeliharaan dan pembiakan hewan. Peternakan meliputi usaha pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak yang berdasarkan jenis hewan yang diternakkan. Peternak dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas. Selanjutnya, perikanan. Perikanan adalah kegiatan usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian dengan menangkap ikan, karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Perairan tersebut meliputi perairan darat dan perairan laut.
Selanjutnya, pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti penambang pasir. Sedangkan pertambangan juga ada yang menggunakan peralatan berat dan canggih seperti pertambangan minyak bumi, batu bara, biji besi, dan emas. Barang-barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya, perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. Berdasarkan besaran proses produksinya, industri dapat digolongkan menjadi industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Kemudian perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan dapat berupa hasil-hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan barang hasil industri. Dalam kegiatan perdagangan, penjualan akan memperoleh penghasilan berupa laba atau keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Selanjutnya, jasa adalah bentuk usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha di bidang jasa antara lain jasa transportasi atau ojek, perusahaan asuransi, pengacara, jasa dokter, bengkel, tukang cukur, dan fotokopi. Dan yang terakhir yaitu perhutanan. Bangsa Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas. Hasil-hasil hutannya juga sangat beraneka ragam, seperti kayu dan rotan. Hutan berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam. Hutan juga menjadi tempat tinggal berbagai macam satwa, sehingga kita harus selalu menjaga kelestariannya. Nah, itu tadi ya, berbagai usaha di Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Untuk itu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus berbangga terhadap segala yang dihasilkan dari bumi kita. Sudah tahu belum bahwasannya sikap bangga dan cinta terhadap tanah air merupakan nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila? Teman-teman, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yang mana simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki ranting luas yang dapat menjadi tempat berteduh yang menyejukkan. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar dan sulur yang sangat kuat dan menjalar kemana-mana. Sulur dan akar tersebut berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa Indonesia yang bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, makna dari sila ketiga Pancasila ini adalah mengutamakan persatuan dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan. Berikut ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bangga dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Dan yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang coba perhatikan dua gambar berikut ini. Coba tebak gambar mana yang menunjukkan sikap mencerminkan sila ketiga Pancasila? Apakah gambar A atau gambar B? Iya, jawabannya adalah gambar A ya teman-teman. Teman-teman, siapa yang suka menggambar?
Dalam menggambar bentuk, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Tapi, sebelum kita bahas lebih jauh tentang prinsip menggambar bentuk, apa sih sebenarnya gambar bentuk itu? Gambar bentuk adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi aslinya. Supaya gambar bentuk terlihat lebih menarik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, perspektif. Perspektif adalah gambaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, coba perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman, di samping gambar rel kereta api terdapat gambar pohon, yang mana semakin jauh gambar pohon tersebut, semakin mengecil gambar pohonnya. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran benda agar tampak wajar dan tepat. Yang ketiga, komposisi. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar. Yang keempat, gelap terang. Dalam menggambar bentuk, harus memperhatikan prinsip gelap terang agar terlihat nyata. Biasanya pada sisi gelap diberi warna yang lebih tua, sedangkan warna yang muda untuk sisi yang terang disebabkan oleh adanya pengaruh cahaya. Dan yang kelima adalah bayang-bayang atau shadow. Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang sangat penting agar tercipta kesan 3D atau 3 dimensi. Meskipun samar, bayang-bayang harus ada ya teman-teman. Coba perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat gambar bayang-bayang meskipun samar dan juga ada bagian gelap terang, sehingga gambar tampak lebih nyata. Nah, teman-teman, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan. Sebelum Ustazah tutup, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.